Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Baru saja kita umat Islam kembali merayakan Idul Adha kemarin. Ketika kita menyebut Idul Adha, maka di bulannya ada dua peristiwa penting, yaitu peristiwa di mana saudara-saudara kita yang hari-hari ini tengah menjalankan puncak ibadah haji di tanah suci. Yang kedua adalah tentang ibadah kurban yang baru saja kita laksanakan. Hadirin, yang pertama ibadah haji baru saja berlangsung pelaksanaan ibadah puncak haji, di mana di tanah suci itu jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia sedang berada di satu titik. Mereka wukuf bersama dengan memakai pakaian yang sama, yang serba putih-putih, agar mereka ingat bahwa ternyata hidup mereka sudah dibatasi oleh waktu, dan yang pada akhirnya
mereka diingatkan bahwa akhir kehidupan nanti akan mengenakan kain putih berupa kafan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kumpulan jutaan manusia di tanah suci ini hampir saja tidak ada bedanya mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang pejabat dan mana yang rakyat, mana yang kopral dan mana yang mereka lebur menjadi satu dalam gugusan lautan manusia tanpa atribut, tanpa titel dan tanpa emblem yang akan membuat manusia hanya terpuruk. Satu-satunya ukuran yang mereka yakini adalah nilai-nilai ketakwaan mereka. Di sana tidak ada seorang pun yang mau dan mengklaim dirinya sebagai orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanyalah perasaan diri yang penuh salah dan dosa. Merasa bahwa dirinya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada amalan ibadah haji yang menjadi sokok guru tegaknya bangunan haji, di antaranya adalah wukuf di Arafah. Bagi orang yang ahli mengotak-atik bahasa, maka wukuf ini artinya berhenti atau diam. Karena wukuf bermakna berhenti, maka diharapkan orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, apabila ada kesalahan di antara mereka mengakui bersimpuh di hadapan Allah untuk segera meminta ampun dan berhenti dan segera kembali ke jalan yang benar. Sedangkan Arafah berhubungan dengan kalimat ma'rifat yang artinya mengetahui. Maka diharapkan orang-orang yang sudah mengerti hakikat hidupnya itu, mereka harus sadar bahwa siapa sebenarnya mereka itu. Dulu berasal dari mana, sekarang berada di mana, dan kelak mau kemana. Hadirin, dulu mereka hadir dan datang di dunia ini tidak membawa apa-apa. Kelak juga akan tinggalkan dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Karena itu hakikat wukuf adalah merenungi diri, berkontemplasi, menemukan hakikat hidup. Bukankah tidak sedikit manusia yang tidak sempat tahu siapa dirinya, padahal ia sudah lama sekali menjadi manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ritual kedua adalah lontar jumrah. Lontar jumrah ini adalah napak tilas perbuatan Nabi Ibrahim waktu melempari iblis. Ketika iblis berusaha untuk membujuk Ibrahim agar berpikir ulang untuk melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya satu-satunya, yaitu Ismail. Kalimat yang dibisikkan oleh iblis adalah, "Wahai Ibrahim, anak adalah hiasan yang dicintai oleh setiap orang tua, melebihi harta benda yang mereka punya. Anak menjadi kebanggaan dan tumpuan harapan orang tua. Demi anak, seorang tua rela berkorban apa saja, termasuk korban rasa." Cinta orang tua adalah tulus dan tidak pernah berharap balas. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah ujian terberat yang pernah dialami Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim dihadapkan kepada dua pilihan yang sulit dan berat untuk dipilih, yaitu antara tugas dan cinta. Di mana tugas kewajiban adalah satu perintah yang harus dijalani, sementara cinta kepada anak adalah manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ibrahim adalah sosok nabi yang pada zamannya tergolong kaya raya serta dermawan. Hartanya banyak, ternaknya banyak, dan kebunnya banyak juga. Saking dermawannya, ia sudah terbiasa menyembelih binatang ternak dalam jumlah banyak dan dibagi-bagikan kepada mereka yang butuh. Hadirin, suatu ketika pernah terbesit dalam hati Ibrahim sampai terucap dalam bibirnya, "Andai aku dianugerahi anak oleh Allah. Jikalau Allah perintah untuk korbankan anakku, maka akan kukorbankan anak."
Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Berangkat dari ucapan Ibrahim inilah Allah rupanya ingin menguji ketangguhan iman Nabi Ibrahim dengan memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anak. Hadirin, kehadiran anak yang lucu itu membuat Ibrahim menikmati bahagia yang tiada tara. Rupanya Allah ingin menguji sekali lagi Ibrahim dengan turunnya perintah yang aneh untuk menyembelih anaknya. Dan sejarah telah mencatat bahwa Nabi Ibrahim telah lulus menghadapi dan menerima ujian. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Perintah Allah yang aneh itu bukan bermaksud agar orang tua membunuh anak. Akan tetapi Allah semata-mata ingin menguji ketangguhan iman Ibrahim. Sejauh mana ketaatan Ibrahim pada perintah-perintah yang datang dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini, harta kekayaan sering membuat manusia lupa kepada Allah yang Maha Kaya. Seringkali pangkat dan jabatan serta kedudukan menjadikan manusia jauh dari zat yang memberi dan mencabut jabatan. Dan yang paling banyak terjadi antara kita adalah ternyata kecintaan kita kepada anak-anak kita, kecintaan kita kepada istri-istri kita, kepada keluarga kita, bahkan cinta kita kepada harta yang kita miliki melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadirin, oleh karena itu marilah kita teladani pengorbanan Nabi Ibrahim dalam menjalani hidup sehari-hari. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita ikhlas untuk mengorbankan sedikit waktu yang hanya 5 kali dalam satu hari menjalankan sholat? Sudahkah kita siap untuk mengorbankan sebagian harta kekayaan kita untuk kita dermakan, kita bagikan pada mereka yang siapkah kita untuk mendidik anak-anak kita dengan berbagai macam pendidikan, mengorbankan kekayaan kita, harta kita, tenaga kita, pikiran kita untuk mencetak anak-anak kita agar kelak menjadi anak yang tidak saja pintar tapi juga benar, menjadi anak yang solih dan solihah taat kepada perintah Tuhan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hidup adalah ujian, hidup adalah masalah. Jika satu masalah selesai, maka akan muncul lagi masalah yang lain. Ternyata orang yang hebat itu bukanlah orang yang tidak punya masalah, tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umat yang hidup di zaman akhir. Jika dibandingkan dengan umat-umat Nabi terdahulu, bahwa umat yang hidup di zaman Nabi terdahulu dikaruniai fisik yang besar, kuat, sehat, panjang umur. Tetapi kita umat yang hidup di akhir zaman ini cenderung punya fisik yang kecil, lemah, sering sakit-sakitan dan punya umur yang tidak terlalu panjang. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Singkatnya waktu dan kesempatan untuk hidup ini menuntut kita untuk berpikir cerdas dan beramal cerdas yang akan membawa kita sampai pada posisi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa setiap hari waktu pagi hadir mengingatkan kita bahwa hidup tidak selamanya terang. Gelap juga ada terang, ada pahit, ada manis dalam kehidupan yang harus kita jalani. Bersama-sama marilah kita berdoa agar kita dianugerahi, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hidayah itulah sesuatu yang berat akan menjadi ringan, yang sulit akan menjadi gampang. Hadirin, pada akhir khutbah ini saya akan ceritakan suatu ketika pernah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat bijak. Tentu nasihat ini bukan untuk pribadi Rasul, tapi juga untuk kita semua sebagai umat. Apa nasihat malaikat Jibril kepada Rasul? Ya Muhammad, isma syi'ta wa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Jadi apa kau terserah. Tetapi ingat bahwa setelah hidupnya akan ada kematian. Ini sebuah pelajaran penting bagi kita. Hidup yang tengah kita jalani
Seringkali kita lupa dengan zat yang membuat hidup ini. Seringkali kita melupakan apa yang diperintah oleh Allah. Bukankah kita hidup ini dalam rangka mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala? Yang dahulu amanat itu pernah ditawarkan kepada makhluk Allah yang besar. Amanat itu pernah ditawarkan kepada gunung, langit, dan bumi. Akan tetapi langit, gunung, dan bumi tidak sanggup mengemban amanat yang berat. Karena khawatir khianat dengan amanat yang diberikan. Akan tetapi yang namanya manusia dengan sombongnya. Ya Allah, jikalau langit, bumi, dan gunung tidak sanggup mengemban amanatmu, maka akulah manusia yang sanggup mengemban amanat. Di dalam ayat Al-Quran disebut manusia itu innahu kana zaluman jahula, manusia itu zalim dan bodoh. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita manusia yang hidup hari ini hakikatnya sudah menandatangani kontrak di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dulu diwakili oleh manusia zaman lalu. Oleh karena itu, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, bahwa kita harus mengemban amanat yang maha besar. Apa amanat itu? Amanat berupa perintah untuk dilaksanakan dan larangan untuk dijauhi. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak ada satu hari di mana tidak ada manfaatnya lagi harta kekayaan yang kita miliki. Di mana tidak akan ada manfaatnya lagi anak cucu yang sangat kita cintai. Kecuali orang-orang yang kelak datang sowan kehadirat Allah dengan hati yang salim, hati yang qalbun salim adalah orang yang selalu melakukan satu perbuatan hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Qalbun salim adalah orang yang hatinya bersih dari penyakit rohani. Qalbun salim adalah orang yang selalu ikhlas dan sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, marilah di hari yang istimewa ini, dari Jumat, dan di tempat yang istimewa ini, di masjid, bersama-sama kita berdoa. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa menjalani hidup ini dengan terarah. Agar kita menjadi orang yang baik sepanjang hidup kita. Dan sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah untuk menghadap, mudah-mudahan akan mendapatkan predikat terbaik di sisi Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa ya fauzal mustaghfirina wa ya najatat taibina innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وجد وادم عنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka imanan kamil wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakir wa qalban khashi'a wa amalan shalihan maqbula wa iman nafi'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha yuhibbul adla wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.